Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam hidup kami. Dan kami boleh semakin menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Kristus. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman dengan judul Sesuatu yang Hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayatnya saya ambil di dalam Yohanes yang ke-11. Ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Sekali lagi, Yohanes 11 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Begini firman Tuhan. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kisahnya saya ambil ketika Lazarus meninggal. Tuhan datang ke sana, Tuhan melihat lalu tergeraklah hatinya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, di sini dia bilangnya, maka mas gulah hatinya. Susah bahasanya. Mas gulah hatinya. Mungkin hatinya gunda gulana mungkin ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kaitkan dengan peristiwa yang belakangan hari ini baru terjadi. Seminggu, mungkin bukan seminggu ya, seminggu atau mungkin 2 minggu nanti di saat renungan ini tampil, saya nggak tahu kapan. Ya, kejadiannya adalah beberapa minggu itu saya ke rumah duka dan melakukan penguburan hampir 3 kali. Yang pertama, mama teman saya, sahabat baik saya, Filbert, mamanya meninggal dunia, lalu pergi dikuburkan. Lalu yang kedua, teman dari mama, teman dari adik ipar saya, Nia, yang dikuburkan juga meninggal dunia. Lalu yang terakhir, Kaleb, anak dari sahabat saya juga, Julius dan juga Indah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya memikirkan seorang yang bernama Kaleb. Saya tahu Kaleb anaknya Ius dan Indah. Dari dia lahir, mungkin saya yang nggak mau terlalu dekat dengan anak ini. Kenapa? Pada dasarnya saya tuh penyuka anak-anak. Dari dia kecil, saya pasti suka sama semua anak-anak. Bukan karena kelucuannya atau enggak, karena saya melihat ada suatu yang baik, yang lahir, suatu kehidupan yang baru. Tapi kalau sama Kaleb, saya nggak mau terlalu dekat. Mungkin juga saya nggak terlalu banyak gendong, nggak terlalu banyak menyapa Kaleb juga, ya. Karena sewaktu dia lahir, saya sudah mendengar kabar tentang Kaleb, tentang penyakitnya. Saya takut kalau nanti ketika Tuhan panggil, ya, kan saya tahu penyakitnya berat, saya berasa kehilangan. Saya takut kalau saya nggak bisa mengendalikan diri saya dan saya merasa kehilangan. Maka saya menjaga hati saya menjaga diri saya sendiri. Saya takut kehilangan itu akan membuat saya bersedih. Nah, sama dengan Yesus. Ketika Yesus turun ke dunia, dia tahu kalau dia harus menebus dosa manusia.
Dan dia tahu bahwa dia harus mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Dan seketika itu dia akan meninggalkan kita semua untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga. Yesus berasa kehilangan. Waktu pas di bumi saja dia berasa kehilangan. Makanya firman Tuhan bilang, maka menangislah Yesus. Maka orang-orang Yahudi, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini anak-anaknya Allah, kita ini biji matanya Allah. Yesus bukanlah Martin yang berusaha menjauhkan diri dari Kaleb. Yesus bukanlah orang yang takut memperkenalkan dirinya kepada manusia. Justru dia mengasihi manusia. Dia ingin mengenalnya. Dia ingin supaya manusia itu bisa bersama-sama dengan dia. Pernahkah saudara merasakan sebuah kehilangan? Saya saja walaupun yang gak terlalu dekat dengan Kaleb, saya berasa kehilangan. Sebuah kehidupan yang masih baru hilang. Kita gak tahu apa yang Yesus lakukan untuk Kaleb kalau dia masih hidup. Tetapi perjalanan Kaleb di dalam dunia ini sudah kelar. Bagaimana dengan kita? Saya berasa kehilangannya. Walaupun mungkin saya nggak dekat dengan Kaleb. Karena saya sendiri yang menjaga diri saya supaya saya nggak berlarut merasakan kehilangannya. Tapi bagaimana dengan papa dan mamanya? Bagaimana dengan neneknya, kakeknya, pamannya, kakaknya, dan semua orang yang pernah mengenal Kaleb? Begitu juga dengan kita. Hidup kita hanya sementara di dalam dunia ini. Apa yang saudara dan saya lakukan sehingga membuat banyak orang lain merasa kehilangan? Yang pasti jelas Yesus merasa kehilangan kita ketika kita tidak bersama-sama dengan Dia. Saya nggak mengerti atau saya nggak bisa terpikirkan bagaimana kondisi hati Yesus ketika Dia turun ke dunia untuk yang kedua kali menjemput kita, tetapi kita tidak dapat dijemput oleh Tuhan. Waktu di bumi saja, Tuhan menangis sejadi-jadinya sampai orang bilang, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Bagaimana ketika banyak orang di dalam dunia ini yang tidak dapat terangkat ke surga nanti? Hidup emang cuma sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama menjadikan hidup ini lebih berarti. Mari kita sama-sama membuat hidup ini menjadi ada sesuatu yang ada dampaknya. Berdampak buat lingkungan, buat keluarga, untuk gereja, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat banyak orang yang berduka ketika ada di dalam rumah duka. Pertanyaannya, berapa lama mereka mau berduka? Menangis karena orang yang kehilangan. Karena mungkin dia mama kita, papa kita, anak kita, saudara mungkin, kakek, nenek. Tetapi apa yang mereka tinggalkan di dalam hidup kita ketika mereka sudah tidak ada? Saya kalau melihat pembacaan di dalam Yohanes 11, maka menangislah Yesus. Saya melihat Lazarus ini adalah orang yang spesial, yang sampai membuat Yesus itu merasa kehilangan. Saya melihat bahwa Lazarus adalah orang yang berarti bagi Tuhan Yesus. Mungkin dia orang yang ramah, karena tidak diceritakan banyak tentang Lazarus ini. Tidak tahu bagaimana sikapnya, sifatnya. Tetapi yang saya tahu adalah Yesus merasa kehilangan. Sampai dia kehilangan, dia merasa bersedih sekali. Kalau orang yang bukan berarti bagi Anda ketika dia meninggal, saya yakin Anda tidak akan meneteskan air mata. Karena apa yang Anda mau kenang? Ketika nenek saya dipanggil Tuhan, saya bersedih.
Awalnya saya tidak mau meneteskan air mata, tapi om saya mengucapkan sesuatu kata yang membuat saya jadi teringat kembali memikirkan apa yang dia sudah lakukan buat hidup saya. Di saat itu maka tumpahlah air mata saya. Orang memang sudah meninggal, tetapi apa yang dapat kita lakukan untuk mengenang orang tersebut? Orangnya sudah tidak ada, tapi ajarannya tetap masih ada. Nah, sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berasa kehilangan karena dia merasakan sesuatu dari Lazarus. Begitu juga dengan kita. Ketika kita tidak ada, Tuhan pasti juga merasakan kehilangan yang begitu sangat. Siapapun Anda di luar sana yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, percayalah bahwa Anda adalah orang yang berharga bagi Tuhan. Siapapun Anda. Orang yang dikenal Tuhan, orang yang begitu beruntung. Sama. Saya mungkin belum pernah kenal dengan Kaleb. Ya karena mungkin dia belum pernah berbicara kan, belum bisa berbicara. Tetapi saya melihat kepolosannya, saya melihat riangnya, saya melihat lucunya. Yang membuat saya juga jadi berasa kehilangan. Berusaha menahan air mata yang tidak menetes kan. Tapi sekali lagi, Kaleb tidak ada. Dan kita semua merasakan kehilangannya. Ketika Bapak Ibu Saudara tidak ada, apa yang orang lain kenang tentang Anda? Keburukan Anda atau kebaikan Anda? Mari sama-sama kita berubah menjadi sesuatu yang berarti. Bukan hanya bagi diri kita, tapi bagi sesama kita, bagi Tuhan. Dan ingatlah, hidup hanya sementara. Kita mempunyai satu tujuan lain yang lebih mulia, yang lebih luar biasanya. Dan pastikan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Anda satu frekuensi dengan Tuhan Yesus, dan kita akan bertemu bersama-sama. Terima kasih. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam peristiwa Lazarus ini, Kau mengajarkan kami kalau Lazarus adalah orang yang berharga, orang yang Kau kasihi, orang yang penting. Bapa, ajar kami untuk kami juga bisa menjadi seperti Lazarus ini, orang yang Engkau rindukan, orang yang Kau nantikan, orang yang Kau sayang. Bantu kami untuk kami bisa merubah hidup kami, sifat kami, kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk. Kami mau buang di dalam nama Yesus. Dan siapapun kami tahu bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kami biji matanya Allah. Kalau peristiwa Lazarus ini mengajarkan kami bahwa betapa Engkau begitu mengasihi kami, maka kami percaya Tuhan, bahwa siapapun kami, pendosa sekalipun, terberat apapun juga, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau sayang dengan kami. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kehilangan sesuatu yang pasti. Sebelum kita berasa kehilangan, maka jadikan itu lebih berarti. Terkadang kita menganggap remeh, karena kita menganggap itu tidak penting. Ketika sudah hilang, baru kita merasa itu penting. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.